Shalom, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat dimanapun kita berada. Puji syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Hingga pagi ini kita boleh bersama kembali beribadah datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya mempersilahkan kita sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terfokus dan tertuju hanya kepada Tuhan. Saat teduh, disilahkan. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, Dia begitu luar biasa merelakan hidupnya untuk menebus setiap dosa manusia. Dan kita layak memuji Dia. Kita mau sembah Tuhan kita angkat pujian kita yang berkata, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dengan sikap doa kita mau hampiri Tuhan. Kita mau sembah Dia. Sama-sama kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Tuhan akan dibuka oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama umat-Mu yang sedang berada di rumah-rumah. Pada saat ini kami memohon berkat-Mu turun atas kami sekalian, atas umat-Mu yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua fasilitas yang Tuhan siapkan buat kami, agar berkat Tuhan tidak terhalang untuk dinikmati oleh setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya acara ini sungguh-sungguh diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dan seluruh umat-Mu boleh mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan melalui sesi ibadah hari ini. Berkati seluruh perayaan yang mengambil bagian dalam acara hari ini, begitu juga sarana yang digunakan, agar semuanya menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga, terima kasih. Umat Tuhan yang kekasih, ibadah kita hari ini kembali dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, kita masih mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber kekuatan bagi kita, sumber penghiburan bagi kita. Kita angkat pujian kita, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya, kembali kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa. Kita nyanyikan pujian kita dari nyanyian Hidup yang Kekal, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan sertaku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, cukup dan sempurna, Dia selamatkan daku. Waktu hidupku amat cemar, jauh dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar
barulah. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, cukup dan sempurna, Dia selamatkan daku. Saat ini kita akan membaca nats dari Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacakannya bersama-sama. Saya akan membacakan perikop di atas. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Amin. Kita akan menaikkan setiap pokok doa dan ucapan syukur dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita menaikkan pujian kita terlebih dahulu ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal, Jangan Takut. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun berhibur kalau tak senang. Lagipun beri kuat bila engkau masuk perang. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena luar biasa kasih dan perhatianmu kepada kami. Engkau Allah yang sangat-sangat peduli. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ini bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini
Bersama-sama kami mohon kepadamu, tidak bosan-bosan kami meminta, kami memohon kepadamu. Kami mohon agar Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kelegaan kepada kami, memberikan ketenangan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami. Bersama-sama dalam kesempatan ini, kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kekasih kami. Bisa jadi ada di antara mereka saat ini sedang bermasalah dengan kesehatan mereka. Kami mau Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengetahui keberadaan mereka, dan Engkau berkuasa untuk merubah mereka, berkuasa untuk mengangkat sakit penyakit yang mereka alami. Secara khusus pada kesempatan ini, kami berdoa dan menyerahkan Bapak Pendeta Sugit Sibion sebagai hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil, di mana saat ini masih mengalami masalah dengan kesehatannya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan angkat sakit penyakit yang sedang dialaminya. Bersama-sama pula dalam kesempatan ini kami terus mohon kepadamu untuk Pak Agua, Pak Teban, dan rekan-rekan kami yang lain, Pak Kimas, yang sedang mengalami persoalan dan kesehatan mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan menyertai mereka semua. Keluarga, Tuhan berikan ketenangan kepada mereka. Bapa di surga, dalam kesempatan ini pula kami berdoa dan menyerahkan untuk rencana pembangunan yang sudah mulai dikerjakan, rehab tempat ibadah kami. Kami mau Tuhan Engkau campur tangan, tukang yang bekerja dan biaya yang diperlukan. Kami serahkan pengarukan semua itu dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dan mohon kepada Tuhan dalam kesempatan ini untuk majelis gereja yang mengelola pelayanan di lingkungan Jemaat Bukit Jaitun Pontianak. Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Bahkan dalam kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan badan pimpinan jemaat seluruh dari gereja bertiga yang ada di Kalimantan Barat ini. Tuhan juga menyertai mereka, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu pendeta, kepala sidang. Kami serahkan pertaruhan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga pengurus badan pimpinan daerah 1 sampai dengan daerah 10. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk badan pimpinan pusat yang diserahkan pertaruhan dalam tangan kasih Tuhan. Ada banyak pelayanan yang harus mereka kerjakan, harus mereka selesaikan, yang memerlukan biaya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu keperluan kami semua. Itu sebabnya kami serahkan pertaruhan semua ini dalam tangan kasih Tuhan. Tak lupa juga dalam kesempatan ini Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati wali kota, sampai dengan perangkat desa. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti keberadaan mereka, Tuhan menyertai mereka agar mereka boleh jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan boleh memimpin pelayanan yang ada di negeri tercinta ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk penginjilan yang ada di Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau mendengar doa kami, Engkau akan mengabulkannya. Oleh karena kami memintanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Kita sembah Tuhan kita dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kembali lagi kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami memohon bimbingan-Mu, urapan kuasa Rohul Kudus-Mu, khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan membuka hati kami sekalian, umat-Mu yang mendengarkan dan menikmati firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, demikian doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara.
Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana nikmatnya hidup dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup di muka bumi ini penuh dengan tantangan, berbagai kesulitan. Nah, apalagi akhir-akhir ini kita masih menghadapi bahaya pandemi corona. Dan kita memang mengalami berbagai persoalan, merasa tidak bebas, merasa tertekan, ada rasa takut, ada rasa cemas. Apalagi ada juga yang berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk lebih tenang, lebih mengetahui bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita sejak Januari yang lalu dan akhir pada Juli ini kita akan mengganti tema tahunan kita, tema bulanan kita. Tema bulanan kita selama 6 bulan ya berbicara tentang Allah, sahabat atau teman hidup kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, cerita ini diambil dari Perjanjian Lama. Kembali saya baca tadi walaupun MC sudah membacanya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Cerita ini sudah kita dengar sejak sekolah minggu. Cerita ini menarik. Ini salah satu mujizat yang terjadi di Perjanjian Lama. Ada banyak mujizat. Selama ini kan kita selalu mendengar mujizat itu selalu berkaitan dengan kesehatan ya. Ya, orang demam sembuh dan setiap seringkali kita mendengar ada KKR yang disertai kesembuhan ilahi. Tapi kali ini kita melihat bahwa mujizat Allah tidak berkaitan dengan kesembuhan ilahi. Mujizat itu adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita cerna pakai otak kita. Tidak bisa dicerna pakai logika kita. Tapi nyata dan ada. Saudaraku yang kekasih, itu semua pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita melihat kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Elia. Nabi Elia melayani ketika bangsa Israel hancur lulu lantak oleh karena perpecahan yang terjadi Israel antara Yehuda dan Samaria. Ya, jadi ada 2 kerajaan Israel waktu itu. Oleh karena anak Raja Daud yang melakukan itu semua. Dan pada saat ini mereka punya raja, sudah silih berganti raja, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, hanya beberapa saja yang baik. Dan kali ini raja yang memimpin bangsa Israel namanya Ahab, raja yang sangat jahat, jahat di mata Tuhan dan juga tidak baik di mata bangsa Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah ingin melakukan sesuatu perbaikan dengan cara yang agak radikal, cara yang tidak nyaman, tidak baik untuk bangsa Israel melalui hambanya Elia. Elia yang pertama kita melihat dalam pembacaan ini tadi bahwa Elia sungguh-sungguh beriman. Beriman artinya percaya penuh kepada Allah, tidak ragu-ragu. Perkataannya itu selalu berkaitan dengan kepercayaannya dengan Tuhan. Apa yang ia buat dalam jalan hidupnya selalu berkaitan dengan keyakinannya kepada Sang Pencipta. Itulah iman. Iman bukan hanya di mulut tetapi dalam hati, dalam tindakan, dalam seluruh sisi hidup. Itu baru namanya iman. Iman kalau cuma di mulut, semua orang juga beriman kalau begitu. Tapi itu yang bukan dimaksud iman. Iman adalah sebuah keyakinan yang sangat dalam
Jadi kalau dia mengucapkan segala sesuatu itu berasal dari keyakinan kepada Tuhan. Kali ini imannya luar biasa, berani menghadap Raja Ahab. Sebenarnya Ahab ini kalau kita lihat sejarahnya, barangkali yang lebih jahat adalah istrinya, Isabel. Istrinya ini bukan orang Israel, orang yang dianggap kafir kalau zaman dulu. Ya, Israel dulu dilarang menikah campur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi Ahab nekat, mungkin karena cantiknya atau seksinya, jadi dia pilih Isabel sebagai istri. Hasilnya, Ahab ikut terlibat dalam penyembahan Baal atau penyembahan berhala. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang jadi persoalan yang sedang dihadapi Elia. Elia ingin membersihkan bangsa Israel. Dia menghadap Ahab sekalipun tahu resikonya. Istrinya yang garang dan seterusnya. Tetapi karena iman, keyakinan kepada Allah, dia datang saja menghadapi Ahab. Dia langsung berkata, sebentar lagi kemarau akan panjang. Memang barangkali tidak disebut angka, tetapi kita melihat dalam kitab Yakobus, ya, kitab Yakobus saya mengajak kita untuk membacanya dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah. Waduh, kalau kita mengalami kemarau 3 tahun setengah gimana ya rasanya? Kita 3 bulan aja sudah susah. Ya, Pontianak akan penuh dengan kabut asap. Pesawat tidak akan bisa mendarat. Air-air mulai langka. Dan saudaraku yang kekasih, 3 tahun setengah. Ini bala kelaparan pasti terjadi, kesulitan besar terjadi. Oleh karena doa seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh beriman. Lihat, doa di dalam Alkitab banyak yang langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, tidak hanya minta yang baik, minta yang buruk sekalipun. Kalau memang itu tujuannya untuk memperbaiki, Allah akan mengabulkan. Ya, kalau doa Yabes enak, ya. Begitu dia berdoa minta yang baik diberikan. Tapi kali ini Elia minta yang buruk untuk bangsa Israel. Walaupun buruk tetapi tujuannya baik dan Tuhan juga mengabulkan. Ya. Mungkin tidak ada orang di bumi hari ini yang berdoa seperti ini ya. Tuhan minta kemarau 3 tahun setengah supaya orang bertobat. Mungkin tidak ada. Tetapi kita sudah melihat dalam sejarah firman Allah menunjukkan bahwa Tuhan bisa menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk kebaikan jangka panjang. Lumayan hasilnya nanti setelah 3 tahun setengah ada banyak pertobatan dan ini bukan sesi terakhir, pertama dan terakhir, masih ada sesi-sesi berikutnya. Bagaimana Elia menunjukkan Allah mencintai bangsa Israel dan ingin memperbaikinya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk menikmati pemeliharaan Allah, kita perlu belajar sama Elia. Iman kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin merasakan kenikmatan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita juga perlu bijaksana. Walaupun Elia tahu Allah itu maha kuasa, Allah luar biasa menjawab doanya, tapi untuk urusan yang satu ini, dia tidak minta tolong Tuhan untuk melindungi dia. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kalau saya secara manusia keberatan dengan kisah ini. Bukankah hal yang lebih besar sudah dijawab oleh Tuhan? Minta kemarau 3 tahun setengah, Tuhan jawab. Kenapa Elia tidak berdoa? Tuhan lindungi saya ketika orang mau bunuh saya. Karena marah berdoa kepada Tuhan untuk mendatangkan kemarau. Isabel memerintahkan orang untuk mencari Elia. Kan bisa saja Tuhan menciptakan mujizat. Elia tiba-tiba menghilang atau jadi pohon. Kan itu mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kali ini kita melihat cara Tuhan ingin menunjukkan kepada kita,
kita perlu bijaksana di dalam hidup ini. Bijaksana artinya kita peka akan situasi, mana bahaya, mana bukan. Sudah tahu bahwa corona itu sangat berbahaya. Protokol pemerintah, protokol orang dalam dunia kesehatan sudah jelas. Cuci tangan rajin-rajin, jalan pakai masker, jangan berkerumun, apalagi ruang tertutup. Makan yang baik, istirahat yang baik, perlu asupan vitamin yang cukup. Tapi semuanya itu dianggap sepele, tidak dianggap. Akhirnya memang beberapa daerah kita dapat lihat corona ini berkaitan banyak dengan daya tahan tubuh dan juga disiplin. Nah, saudaraku, kita perlu bijaksana. Ya. Setelah kita bijaksana, kalaupun kena juga, itu urusan Allah selanjutnya. Yang konyol itu adalah kalau kita tidak bijaksana. Ini Tuhan sendiri yang menyuruh Elia pergi untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Mungkin perjalanan ini jauh dan tempat ini bukanlah tempat yang nyaman. Belum tentu tempat ini nyaman, tetapi tempat ini adalah cara Tuhan melindungi anak-anaknya. Tuhan melindungi umatnya. Jadi saya melihat bahwa kejadian ini adalah sebuah cara yang Tuhan pakai untuk menolong umatnya. Cara Tuhan menolong umatnya tidak selalu dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib. Walaupun yang ajaib tadi sudah terjadi, tetapi tidak semua Tuhan menggunakan cara ajaib. Ya, sakit gigi cukup berdoa selesai. Padahal di sisi lain kita tidak mengikuti protokol kesehatan, sikat gigi dengan benar, ya, dan hal-hal lain perlu kadar kalsium yang cukup. Nah, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi kita mau belajar pada peristiwa ini. Mari kita dekat dengan kata bijaksana. Di dalam perjanjian lama masih banyak nasihat-nasihat tentang kata bijaksana. Ya. Ekonomi. Uang tidak datang sendiri. Bukan berarti kita kalau berdoa, begitu jalan di depan rumah, tiba-tiba tumpukan uang, batangan emas. Bukan begitu cara Tuhan menolong kita. Kita perlu bijaksana. Melihat di mana potensi untuk dapat uang. Kita bisa bekerja. Tuhan memberi akal, Tuhan memberi cara yang terbaik agar kita memperoleh apa yang kita perlukan dengan jalur bijaksana. Yang terakhir, apa yang kita dapat dalam kisah ini? Yang terakhir ini adalah bersedia menerima apapun kalau itu datang dari Tuhan. Saya membacanya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ayat yang keempat. Engkau dapat minum di sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ini lebih tragis lagi ini. Kalau dipikirkan melalui kebudayaan Yahudi, kebudayaan perjanjian lama. Walaupun ini ajaib, tapi ini buruk. Ajaib sih ajaib, tetapi ini tidak diterima akal sehat oleh bangsa Israel. Satu, sungai itu kecil, tidak besar, keruh barangkali. Dan sebentar lagi akan kering. Yang kedua, yang paling mengerikan bagi orang Israel itu adalah burung yang dipakai oleh Tuhan, gagak. Dalam imamat itu, burung gagak itu nggak boleh disentuh, najis. Tapi kenapa Tuhan pakai untuk menolong hambanya? Apa enggak ada burung yang lain? Ada banyak burung di zaman dulu yang bisa dikonsumsi manusia. Burung yang tidak terdaftar sebagai burung yang najis. Kalau burung hantu najis, burung elang najis, burung nazar najis. Tapi masih banyak yang lain. Ya, burung merpati misalnya. Bukankah itu lebih baik? Bahkan kecil-kecil burung pipit bagus. Tapi dia menggunakan burung gagak. Bentuknya jelek, hitam legam, matanya merah, suaranya tidak disukai banyak orang karena suaranya serak. Ya, tiap hari makan bangkai dan seterusnya. Sekali lagi kita kembali.
Cara Tuhan menolong kita tidak selalu dengan cara yang spektakuler, yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita. Tapi kita melihat ujungnya. Ujungnya adalah pemeliharaan Tuhan, menyelamatkan kita, dan kita ingin ambil bagian yang positif. Ini adalah mujizat Allah. Sekalipun gagak terdaftar sebagai burung yang najis, tetapi karena Allah yang merekomendasikan, kita nggak bisa menolak Bapak Ibu. Sebelum Elia berangkat ke tepi sungai Kerit, sudah ada proposal yang Tuhan janjikan. Minumlah yang pertama di sungai itu. Yang kedua, makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Siang enggak makan ya, pagi dan sore saja. Kemudian dia berkata, burung gagak sudah kuperintahkan untuk menyediakan makan dan minummu, roti dan daging. Sekarang jangan tanya ya siapa yang bikin roti, siapa yang menyediakan daging, karena ini mujizat Allah. Kita cukup sampai di situ, tidak perlu banyak pertanyaan. Apakah burung gagak pergi ke pasar untuk membeli roti dan seterusnya, sedangkan bangsa Israel dan orang-orang di sekitar sudah banyak yang mati kelaparan, tidak ada makanan lagi. Ya, karena kalau kita lanjutkan cerita ini, Elia masih memasuki fase selanjutnya dalam penderitaan ini. Dia pergi ke daerah lain lagi untuk mempertahankan hidup atas perintah Tuhan. Tapi bukan juga bagus, ketemu janda miskin lagi yang sudah hampir mati kelaparan, udah hampir habis makanan. Terjadi lagi mujizat di sana. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, coba perhatikan kisah ini. Bagaimana kita masih ragu-ragu hidup dengan Tuhan? Fase demi fase hidup kita berjalan atas mujizat Allah. Allah yang tak sampai hati itu tidak membiarkan anak-anaknya terlunta-lunta. Terkecuali kita tidak bijaksana. Seandainya Elia melawan, enggak mau berangkat. Masa burung gagak yang kasih aku makan dan harus sembunyi di tepi sungai Kerit? Aku kan hambamu yang terhormat. Harusnya aku nyaman dari orang lain. Gak bisa. Kita gak boleh menolak perintah Allah. Tidak bisa menolak rencana Tuhan. Cukup kita bersedia menerima apa saja yang datang dari Tuhan, meskipun kelihatannya buruk. Karena ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Ujung-ujungnya adalah cara Tuhan menolong kita. Sekalipun hina, sekalipun buruk. Tapi inilah cara Tuhan menolong umatnya. Jadi ingat saudara, kita bisa depresi kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang baik saja. Yang baik saja. Sesekali Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi kepada kita. Mungkin kita tidak membayangkan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bagaimana Elia, seorang manusia biasa menurut kitab Yakobus tadi, sanggup menerima apa adanya datang dari Tuhan. Burung gagak dengan cakarnya yang najis itu membawa roti, membawa daging. Belum jelas dagingnya disebut daging apa. Daging kambing, sapi, ayam, babi atau apa? Ya. Burung gagak saja diizinkan, mungkin kali ini bisa saja daging babi yang walaupun dalam kitab Ibamat itu najis. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, sudah direkomendasikan oleh Allah, itu semua bermanfaat untuk kita. Jadi Bapak Ibu, hilangkan segala kecemasan kita. Jauhi kepanikan jika kita hidup di dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Itu juga kata yang penting untuk selalu mengingatkan kita ketika kita berada dalam situasi yang buruk. Kita anak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan mari terus bersemangat, senyum menghadapi segala masalah. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Kami bersyukur atas perenungan firman-Mu hari ini. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Apa yang dialami Elia, barangkali ada umat-Mu yang mengalami ini. Cara yang buruk Tuhan pakai untuk kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa sampai detik ini mujizat-Mu masih terjadi dalam berbagai bentuk. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Itulah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Dan saat ini kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di mana petugas akan datang ke rumah masing-masing jemaat untuk mengambil persembahan yang ada. Persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata, Tabur Pagi Hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang panas, tabur waktu panas, tabur waktu hujan, jangan takut biar ribut datanglah, segenaplah kerja, datang perhentian, kita bawa gandum di gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah, gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk berkat yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami, berkat sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari Minggu ini kami juga bersyukur boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami sungguh percaya kami boleh diberkati dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan berkati dan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pengurus gereja yang boleh mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat akal budi agar keuangan yang ada boleh dipergunakan sebaik mungkin bagi pelayanan di gereja PPIK Bukit Zaitun. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang selalu setia untuk beribadah pada Tuhan. Dan saat ini doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara yang kekasih, pada akhirnya kita boleh sampai pada penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk terus bersemangat mengikuti perjalanan hidup dalam seluruh perjuangan kita. Walaupun berat, Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kembali kami mengingatkan juga bahwa kita sedang mengerjakan proyek pemeliharaan atau peningkatan tempat ibadah kita. Gedung gereja perlu kita rawat, perlu kita tingkatkan agar kita tidak terganggu di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita. Dan meskipun kita belum beribadah secara offline di gereja, di gedung gereja maksudnya, tetapi ini kesempatan bagi kita untuk merawat gedung gereja kita. Kita sudah mengecor lantai gedung gereja kita hampir 60 cm tingginya. Dan itu memang menghindari banjir dalam jangka panjang dan juga dari sisi keindahan juga lebih baik. Dan kita melanjutkan juga akan meninggikan lantai halaman serta tempat parkir luar. Jadi nampaknya proyek kita jadi berkembang dan puji Tuhan ada uluran tangan Tuhan melalui orang-orang, dan walaupun masih memerlukan begitu banyak material dan biaya, tapi kita selalu yakin bahwa kalau ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi. Mari Bapak Ibu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya juga bergembira oleh karena ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya waktu untuk bergotong royong sambil berolahraga. Kita melayani ya, angkat pasir, aduk semen, dan banyak pekerjaan yang bisa kita tangani. Setiap hari bebas, setiap sore apabila Bapak Ibu punya waktu silakan datang. Ya, anggap ini rumah kita. Ya, sebelum kita membangun rumah mewah pribadi, mari kita bangun rumah bersama dulu. Ya, Bapak Ibu, itu ajakan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, melimpahkan rezeki bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, dan saya nanti akan mendoakan juga saudara-saudara yang sudah menyampaikan persembahan khusus dan perpuluhan saudara. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, terima kasih kami sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami mohon Tuhan menyempurnakan seluruh pelayanan yang disajikan hari ini, agar semua umat-Mu boleh diberkati dan boleh menikmati kehidupan bersama-Mu. Hari-hari ke depan, umat-Mu akan bekerja keras, akan memohon perlindungan Tuhan, keselamatan, dan berkat-berkat rezeki yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Kesempatan ini juga hamba-Mu mau berdoa. Ada banyak anak-anak-Mu yang sudah menyadari betapa pentingnya mereka mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat saudara-saudara yang sudah menyampaikan persembahan perpuluhan mereka atau persembahan khusus untuk mendukung pembangunan. Kami berdoa Tuhan, baik yang disalurkan melalui amplop-amplop khusus, kantong persembahan, maupun yang ditransfer melalui rekening bank milik Gereja PPIK Bukit Zaitun. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, menjauhkan dari berbagai kerugian, belalang pelahap, sakit, penyakit. Semua umat-Mu boleh menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Sukacita terutama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Dan saudara-saudara yang kekasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Tadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.
ibadah kita selesai dan ambillah saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Shalom.